Farhan, seorang pemuda 27 tahun, tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota Cikajang. Ia bekerja sebagai buruh harian di proyek bangunan. Penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari kebanyakan orang di lingkungannya. Ia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, meskipun seringkali harus melakukannya dalam kondisi lelah. Setiap pagi, Farhan selalu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Meski harus berjalan kaki menembus dinginnya udara pagi, ia merasa sholat subuh adalah kewajiban yang harus ia tunaikan. Namun, teman-teman kerjanya seringkali mengejek kebiasaannya itu. Farhan, kamu rajin sekali sholat, tapi hidupmu begini-begini saja. Lihat kami, meskipun jarang sholat, setidaknya kami bisa membeli motor baru. Canda Budi, salah satu temannya. Ejekan semacam itu sering didengar Farhan, tetapi ia memilih untuk tidak menanggapinya. Dengan senyum, ia menjawab, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari usaha manusia semata. Aku percaya kepadanya. Meski ia mencoba tegar, ejekan itu sering membuat hatinya terluka. Malam itu, setelah selesai melaksanakan sholat Isya, Farhan termenung di atas sajadahnya. Ia merasa letih, bukan karena pekerjaan fisiknya, tetapi karena merasa hidupnya tidak kunjung membaik. Ya Allah, ucap Farhan dalam doanya, aku sudah mencoba menjadi hamba-Mu yang taat, aku tidak meninggalkan sholatku, aku berusaha jujur dalam pekerjaanku, tapi mengapa hidupku masih penuh ujian? Apakah Engkau tidak mendengar doaku? Air mata menetes di pipinya, tetapi ia terus memohon dengan penuh keikhlasan. Dalam kesedihannya, Farhan teringat ceramah seorang ustaz di masjid beberapa waktu lalu. Jika hidupmu terasa sulit, periksalah sholatmu. Jangan hanya sekadar melaksanakan kewajiban, tetapi hadirkan hati dalam sholatmu. Ketika sholatmu benar, maka hidupmu pun akan Allah perbaiki. Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Malam itu, Farhan bertekad untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Ia belajar lebih banyak tentang tata cara sholat yang benar, memahami makna setiap bacaan, dan berusaha menghadirkan hatinya di hadapan Allah. Tidak hanya itu, ia juga menambah amalan sunnah seperti sholat tahajud dan duha. Hari-hari Farhan kini berubah. Ia bangun setiap malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan memohon pertolongan Allah. Pagi harinya, sebelum berangkat kerja, ia membaca beberapa ayat Al-Quran dan berzikir. Meski hidupnya belum berubah secara materi, Farhan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ujian besar kembali datang. Proyek tempat Farhan bekerja tiba-tiba bangkrut, dan semua pekerja, termasuk dirinya, diberhentikan tanpa pesangon. Teman-temannya kembali mengejek, Farhan, sholatmu itu tidak menolongmu. Lihat, sekarang kita sama-sama menganggur. Kali ini, Farhan tidak merasa terpuruk. Ia yakin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuknya. Mungkin ini adalah cara Allah mengujiku agar aku lebih sabar. Gumamnya dalam hati. Ia tetap istiqomah menjalankan ibadahnya, bahkan menggunakan waktu luangnya untuk membantu di masjid. Di masjid, Farhan membersihkan lantai, merapikan sajadah, dan membantu imam mengelola kegiatan keagamaan. Meskipun tidak mendapatkan upah, ia merasa bahagia karena bisa melakukan sesuatu untuk rumah Allah. Aku yakin Allah tidak akan membiarkan hambanya yang taat berlama-lama dalam kesulitan, pikirnya. Suatu hari, saat sedang membersihkan masjid, seorang pemilik toko grosir besar melihat Farhan. Orang itu terkesan dengan sikap rajin dan rendah hati Farhan. Kamu sedang mencari pekerjaan? Tanyanya. Farhan mengangguk. Pemilik toko itu lalu menawarkan pekerjaan di tokonya dengan gaji yang lebih baik dari sebelumnya. Tawaran itu menjadi titik balik dalam hidup Farhan. Di toko grosir tersebut, Farhan tidak hanya bekerja,
tetapi juga belajar banyak tentang manajemen usaha. Pemilik toko yang mempercayainya mulai memberikan tanggung jawab lebih besar, hingga akhirnya menjadikan Farhan sebagai pengelola toko. Dengan gaji yang cukup, Farhan mampu menyewa rumah yang lebih layak dan mengirim uang untuk keluarganya di kampung. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak melupakan sholatnya. Ia masih bangun malam untuk tahajud dan tidak pernah meninggalkan zikir setelah sholat. Melihat kesuksesan Farhan, teman-temannya yang dulu mengejek mulai merasa malu. Mereka bertanya, "Farhan, bagaimana caranya kamu bisa berubah seperti ini?" Farhan hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya memperbaiki sholatku. Ketika hubungan kita dengan Allah baik, Allah akan memperbaiki segalanya." Farhan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara di masjid-masjid, membagikan pengalamannya. Dalam setiap ceramahnya, ia selalu mengatakan, "Sholat adalah kunci dari semua masalah. Jangan hiraukan ejekan orang. Fokuslah pada hubungan kita dengan Allah." Bertahun-tahun kemudian, Farhan berhasil membuka usaha sendiri. Ia menjadi seorang pengusaha sukses, tetapi tetap menjalani hidup dengan sederhana. Ia menggunakan sebagian keuntungannya untuk membantu pembangunan masjid dan mendukung anak-anak yatim di lingkungannya. Suatu hari, seorang teman lamanya, Budi, mendatangi Farhan. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Farhan, aku dulu sering mengejekmu, tapi sekarang aku sadar, kamu benar, sholat adalah kunci kehidupan. Tolong ajari aku agar bisa lebih dekat kepada Allah." Farhan tersenyum dan memeluk Budi. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Dari pertemuan itu, Budi mulai memperbaiki ibadahnya, dan hidupnya pun perlahan berubah menjadi lebih baik. Kisah Farhan adalah bukti nyata bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara untuk memperbaiki hati dan kehidupan. Ketika kita mendekat kepada Allah, Dia akan membuka jalan kemudahan yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan pernah ragu untuk memperbaiki sholatmu, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya.